Arsenal versus Shakhtar Donetsk adu tajam Trossard dan Sikan. Calafiori gantikan Saliba di jantung pertahanan Meriam London. Kejutan performa wonderkid Meriam Merah. Peningkatan lini belakang Arsenal jelang jamu Shakhtar Donetsk. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arsenal versus Shakhtar Donetsk, adu tajam Trossard dan Sikan. Arsenal enggan larut dalam kekecewaan, di mana manajer Meriam London ini meminta timnya untuk segera mengalihkan fokus ke laga selanjutnya, yaitu melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Pada kesempatan ini, pasukan Arteta ingin menindaklanjuti hasil imbang tanpa gol mereka dengan Atlanta BC dengan kemenangan 2-0 atas Paris Saint-Germain pada pertandingan kedua UCL. Yakni ketika Kai Havertz dan Bukayo Saka memanfaatkan kiper yang dipertanyakan dari Gianluigi Donnarumma untuk mencetak gol di babak pertama. Berada di peringkat ke-13 klasemen fase Liga pada tahap awal ini, Arsenal kini bisa mencatatkan 3 clean sheet berturut-turut di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak November 2007. Dan sejak September 2015, mereka belum pernah kalah dalam pertandingan non-knockout di kandang sendiri dalam kompetisi ini. Selain itu, Arsenal juga baru saja berhasil menahan Atlanta pada pertandingan pembuka Liga Champions, yakni berkat kepahlawanan penjaga gawang David Raya. Sementara Shakhtar Donetsk tidak berdaya untuk menundukkan juara Liga Eropa dalam pertandingan Eropa terakhir mereka. Kekalahan telak Shakhtar dari Atlanta terjadi setelah hasil imbang tanpa gol yang membosankan melawan Bologna pada matchday pertama. Awal Shakhtar yang sangat tidak konsisten di musim 2024-2025 ini membuat mereka hanya berada di urutan keempat dalam peringkat Liga Premier Ukraina. Meski demikian, Shakhtar tiba di Emirates dengan skuad yang hampir sepenuhnya fit, berbeda dengan Arsenal, yang mana satu-satunya perhatian tim tamu adalah kiper pilihan keempat Timur Puzankov, yang mana sedang dalam proses pemulihan dari cedera ACL. Sementara permata mahkota Shakhtar Georgi Sudakov akan berusaha keras melawan salah satu pengagumnya pada Selasa malam. Dan pemain berusia 22 tahun itu sendiri telah membuat awal yang cemerlang musim ini di dalam negeri dengan 7 gol dan 2 assist dalam 9 pertandingan teratas. Tidak hanya itu, Danilo Sikan juga memiliki peluang kuat untuk menggantikan Ejwinaldo di lini depannya. Pemain berusia 23 tahun ini pun juga berperan dalam 4 dari 7 gol tandang terakhir Shakhtar di Liga Champions, yang mana 3 golnya sendiri dan 1 assist. Ricardo Calafiori bisa gantikan Saliba di jantung pertahanan Arsenal. William Saliba mendapatkan kartu merah langsung pada Sabtu 19 Oktober malam saat The Gunners kalah 2-0 dari Bournemouth. Bek asal Prancis ini pun dipastikan akan absen dalam pertandingan Premier League berikutnya melawan Liverpool di Emirates Stadium. Padahal kombinasi Saliba dan Gabriel Magalhaes telah menjadi fondasi kuat bagi pertahanan Arsenal, menjadikan mereka salah satu pasangan bek tengah terbaik di Eropa saat ini, sekaligus tulang punggung tim dalam perburuan gelar Premier League 2 musim terakhir. Namun, Mikel Arteta kini harus merombak lini pertahanan menjelang kunjungan tim asuhan Arne Slot. Menurut Theo Walcott, Ricardo Calafiori, pemain yang baru didatangkan musim panas ini menjadi kandidat alami untuk menggantikan Saliba. Pemain berusia 22 tahun itu tampil impresif dalam peran tersebut untuk timnas Italia dan klub sebelumnya Bologna musim lalu. Di sisi lain, Theo Walcott tetap merasa Calafiori bisa rentan jika harus berhadapan dengan kecepatan Mohamed Salah. Hingga saat ini, Calafiori sendiri lebih sering dimainkan sebagai bek kiri. Dan jika dipindahkan ke tengah, posisi bek kiri pun juga akan kosong. Walcott pun kemudian merekomendasikan agar Alexander Zinchenko kembali mengisi posisi itu. Meskipun saya khawatir tentang kecepatan Salah melawannya karena Calafiori bukan yang tercepat. Dan mungkin bawa kembali pengalaman Zinchenko. Mereka mungkin membutuhkan pemain yang lebih komunikatif, seorang yang tahu betul pentingnya pertandingan seperti ini. Mikel Arteta tahu itu. Ini adalah salah satu pertandingan di mana mereka benar-benar harus mendapatkan hasil, kata Walcott kepada Sky Sport. Sementara Jamie Redknapp yang juga hadir dalam diskusi mengingatkan Walcott bahwa Zinchenko sempat kewalahan juga menghadapi Salah, yakni dalam sebuah pertemuan yang sama sebelum Natal tahun lalu. Mereka pun setuju bahwa Julian Timber yang absen dalam kekalahan melawan Bournemouth bisa menjadi solusi lain di lini pertahanan.
Ethan Nwaneri dari Arsenal harus terlibat melawan Shakhtar Donetsk. Keraguan awal Mikel Arteta terhadap pemain muda Arsenal Ethan Nwaneri masuk akal, tapi gelandang itu harus berada di tim sekarang. Ya, keraguan awal Mikel Arteta terhadap pemain muda Arsenal Ethan Nwaneri memang masuk akal, namun situasi itu perlahan berubah selama bulan terakhir, mengingat beberapa faktor yang berbeda. Sebagai permulaan, cedera Odegaard dan peminjaman Fabio Vieira membuat Arsenal kekurangan gelandang serang. Selain itu, Nwaneri juga tidak lagi sepenuhnya tidak teruji di sepak bola senior. Tampil sebagai starter kompetitif pertamanya dalam pertandingan Piala Liga dan mencetak 2 gol. Lulusan akademi ini juga tampil 3 kali di Liga Premier dari bangku cadangan dan selalu tampil menggesankan. Ketika Odegaard pertama kali cedera, Arsenal menghadapi Tottenham Hotspur, Atlanta, dan Manchester City, semuanya di laga tandang. Itu bukanlah pertandingan yang benar-benar ingin Anda mainkan untuk pertama kalinya sebagai starter bagi seorang remaja. Namun ia telah tampil sebagai starter sekarang, dan Arsenal telah menjalani serangkaian pertandingan melawan Leicester City, Southampton, dan Bournemouth. Berikutnya adalah tim yang sedang berjuang di Liga Champions Shakhtar Donetsk. Jika ada waktu untuk memberi pemain cadangan muda sedikit pengalaman, itu adalah pertandingan ini. Di usianya yang ke-17, Nwaneri tidak akan langsung menggantikan semua yang ditawarkan Odegaard. Ia tetap akan melakukan kesalahan dan ia akan membutuhkan waktu untuk membangun hubungan dengan rekan-rekan tim seniornya yang baru. Namun jelas bahwa hanya memainkan semua gelandang senior berdasarkan pengalaman mereka tidaklah berhasil. Trio Mikel Merino, Declan Rice, dan Thomas Partey kurang seimbang, dengan tidak satupun dari ketiganya yang dinilai terutama berdasarkan atribut mereka di sepertiga akhir. Pengorbanan pun harus dilakukan dengan cara apapun. Rasanya menyerahkan sebagian pengalaman demi gelandang yang lebih kreatif dan berpikiran menyerang adalah pengorbanan yang pantas dilakukan saat Odegaard absen. Jika Arteta tidak mengambil kesempatan pada Nwaneri melawan Shakhtar Donetsk, dia tentu tidak akan mengambilnya melawan Liverpool. Jadi tim hari Selasa adalah tim yang harus diperhatikan. Lini belakang jadi bumerang performa David Raya tuai sorotan. Arsenal untuk kali pertama tergelincir di musim ini setelah Bournemouth membekap mereka di Vitality. Kekalahan ini menjadi kekalahan pertama The Gunners di Premier League musim ini, dengan tim asuhan Mikel Arteta juga kehilangan William Saliba setelah menerima kartu merah di babak pertama. Sementara itu, gol pertama Bournemouth sendiri dicetak oleh Ryan Christie di menit ke-70 melalui skema tendangan sudut yang rapi. Kemudian, David Raya membuat pelanggaran terhadap Evan Neeson di dalam kotak penalti. Ia memungkinkan Justin Kluivert untuk menggandakan keunggulan tuan rumah lewat tendangan penalti. Meskipun Raya telah menjadi salah satu pemain kunci Arsenal musim ini, namun mantan striker Premier League Glenn Murray merasa bahwa penampilan kiper asal Spanyol itu jauh di bawah standar. Salah satu pemain yang tidak terlalu dibicarakan malam ini yang menurut saya sangat di bawah standar dan mungkin salah satu momen terburuknya di Arsenal adalah Raya. Dia membuat kesalahan-kesalahan kecil yang konyol, tendangannya keluar lapangan, umpan-umpannya buruk, dia tidak bermain dengan baik. Tidak salah, dia memang melakukan beberapa penyelamatan penting ketika dibutuhkan. Dia tidak sepenuhnya buruk, hanya sedikit ceroboh, ujar Murray. Sementara itu menurut penilaian gol, Raya sendiri mendapatkan nilai terendah dari rekan-rekan yang lain, yakni 4/10. Hal itu lantaran Raya melakukan beberapa penyelamatan yang bagus, tapi juga beberapa kali goyah dan akhirnya memberikan penalti.